Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengucapkan salawat, membaca salawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, Allah setidaknya menyandingkan kalimat tersebut dengan 4 kalimat lain. Yang pertama yaitu takwa disandingkan dengan kalimat rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan kalimat takwa dengan kalimat rahmah. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya, memberi petunjuk kepada hamba-hambanya bahwasanya ketakwaan yang kita peroleh dari puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini menghadirkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat rahmah merupakan kalimat yang memiliki arti riqqatun taqtadil ihsan, yaitu sebuah sifat lembut yang di dalamnya terkandung kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 151 sampai mewajibkan dirinya untuk memiliki sifat rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatku itu mencakup segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini. Semua yang kita nikmati di dunia ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari puasa yang kita lakukan diharapkan agar kita menyadari bahwasanya kehidupan yang kita lalui, kehidupan yang kita lewati saat ini semuanya merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Itu hanya ujian kecil, tidak sebanding dengan rahmat-rahmat Allah yang telah Allah berikan pada tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi sering kita lupakan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan ujian yang kecil, tiba-tiba kita mengeluh, ya Allah, mengapa engkau memberikan ujian ini di saat kami ingin berpuasa ya Allah? Padahal di tahun-tahun sebelumnya begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, meskipun di bulan suci Ramadan ini kita ditimpa dengan berbagai ujian, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih banyak rahmat Allah yang bisa kita nikmati di saat ini. Kemudian di ayat lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai Raufur Rahim, sebagai sosok yang selalu bersifat lemah lembut, bersifat kasih sayang kepada umatnya. Maka dari itu diharapkan sifat takwa yang kita ingin capai di bulan suci Ramadan ini, yang ingin kita capai dalam puasa kita ini,
menghadirkan sifat rahmah, bukan hanya rahmah kepada sesama umat Islam, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kita menghadirkan rahmah bagi alam semesta ini. Maka tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan dalam Al-Qur'an, inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka dari itu sepatutnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontoh sifat Rasulullah, yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Ketika kita mampu melakukan itu, maka alam pun akan semakin bersahabat dengan kita. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.